Tapi ternyata semuanya nggak semudah yang kita bayangkan. Semuanya tuh udah kayak udah hilang, mateng. Jadi tanggal 29 gue landing, tanggal 4 Juli baru di rumah, kira-kira semingguan itu kita dapat kabar Indonesia di ban sama UAE. Mateng kata semuanya. Waktu itu suami lagi asik-asik dia jahit jas di penjahit. Terus gue langsung nelfon dia, kamu harus PCR sekarang. Gue suruh PCR kan. Dia pun lagi asik-asik dijahit, dia langsung cancel itu jahitannya dia langsung nyari tempat PCR, dan gue paralel nyari flight untuk ke UAE. Waktu itu masih ada beberapa flight untuk ke UAE, cuman suami bilang jangan book dulu sebelum hasil PCR keluar. Ya udahlah, akhirnya gue tetap nunggu, dan suami PCR di tempat yang dia temuin. Waktu itu tempat PCR-nya harusnya ada yang bisa 10 jam dan 16 jam, tapi katanya nggak bisa, saat itu nggak bisa, entah karena apa kasus lagi melonjak jadi banyak yang tes, banyak banget, jadi nggak bisa yang namanya janjiin 10 jam atau 16 jam, dia cuma bisa janjiin 24 jam doang. Kalau jam 5 sore dia PCR, 24 jamnya lagi kan berarti jam 5 sore hari berikutnya, sedangkan kita ngitung waktu maksimal untuk sampai ke UAE lagi tuh paling nggak kita naik flight yang jam 11 siang gitu. Memang ngeduluin suami aja dulu lah, gue sama anak-anak bisa belakangan, karena yang utama dia, karena dia yang kerja di sini. Nah, itu tiket yang di travel online, yang jual tiket online tuh mulai yang ke Abu Dhabi, ke Dubai, semuanya tuh udah kayak udah hilang semua. Misalnya ada tuh harganya yang udah fantastis lah, udah nggak make sense harga untuk ke UAE, bisa sampai puluhan juta. Gue nyoba nelpon travel langganan, dia bilang iya nih mbak, karena dampak lagi di ban jadinya udah flight tuh kayaknya udah ditutup semua. Barengan sama itu Singapura udah mulai nutup, ngeban juga untuk Indonesia, tapi dia berlaku per tanggal 12-nya atau tanggal 13-nya, tapi itu tuh udah dampaknya tuh udah mulai berasa sampai tanggal 12, karena flight ke Singapura udah mulai berkurang dan harganya pun udah mulai naik harga tiketnya. Nah dari situ kita udah mulai bingung deh tuh gimana caranya untuk balik ke UAE. Yang lucunya saat itu gue coba cek untuk flight Jakarta Singapura tuh udah nggak ada, tapi Singapura ke Dubai itu masih ada. Jadi kita walaupun masa berlaku dimulainya ban Singapura ke Indonesia tanggal 12 atau tanggal 13, tanggal 10 nyari tiket tuh udah nggak ada. Jadi bener-bener Indonesia bener-bener diblok sama semua negara. Nggak putus sampai situ, karena walaupun tiket-tiket udah pada ludes semuanya di agen online, kita niat untuk datang go show besokannya ke Cengkareng. Jadi besok paginya kita pagi-pagi meluncur ke sana untuk nyari tiket yang ada, barangkali ada maskapai yang jual tiket on the spot, barangkali ada rezeki. Jadi paling nggak suami jalan duluan ke Abu Dhabi. Drive. It feels so good to be alive. Tapi ternyata semuanya nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi waktu itu udah ada PPKM, diperpanjang atau gimana. Kondisi bandara pun sepi banget, nggak seperti selayaknya bandara lah, intinya nggak rame. Jadi counter-counter yang buka tuh hanya beberapa maskapai yang akan melakukan penerbangan. Kita mau coba cari pesawat yang direct ke Abu Dhabi atau ke Dubai, cuman ternyata kantornya belum pada buka. Info dari orang bandara sih mereka akan buka kira-kira 4 jam menjelang keberangkatan, dan keberangkatan mereka biasanya malam-malam jam 11 malam. Nah kalau 11 malam kita udah telat lah, intinya udah nggak diterima lagi untuk masuk di Abu Dhabi, karena maksimal untuk diterima di UAE adalah jam 12 kurang 1 menit di hari itu juga. Jalan satu-satunya kita adalah waktu itu coba terbang lewat Singapura gitu. Cuman maskapai yang di depan kita itu belum bisa mastiin untuk menjual tiketnya, karena
belum ada keputusan dari Singapura sana apakah akan menerima penumpang-penumpang yang akan terbang hari itu. Pas kita nyari-nyari tiket pesawat di bandara Gosho itu, PCR suami itu belum datang, belum ada hasilnya. Tapi kita tetap mantengin juga di depan counter maskapai yang mau ke Singapura. Tiba-tiba sekitar jam 9 kurang, mbak-mbak maskapai itu nyamperin kita, nanyain masih perlu ke Singapura apa enggak. Terus kita bilang iya, kenapa emangnya? Dia bilang masih ada seat. Wah, ini kayak angin segar banget buat kita. Cuman masalahnya itu hasil PCR nggak keluar-keluar juga. Nggak tahu deh. Terus habis itu dia bilang, kita tanya harganya berapa, dan itu harganya benar-benar fantastis untuk sekelas ekonomi dan ke Singapura. 10-an kira-kira. Ketika maskapai itu udah tutup counter dan gue udah denger deh final call untuk penumpang-penumpangnya, tiba-tiba suami ngabarin hasil PCR-nya keluar. Manis banget deh. Ya udahlah, akhirnya kita mau gimana lagi, udah belum beli tiket, harga juga fantastis, terus itu tadi juga ada final call, udah nggak mungkin beli tiket lagi, PCR baru keluar, kita terima dengan lapang dada. Paling nggak kita udah usaha nih untuk balik ke UAE. Insya Allah ada jalan yang lebih baik lah. Oke, jadi tadi kira-kira itulah sekelumit kisah kita selama mudik di Jakarta. Dan sekarang gue sebenarnya udah di Abu Dhabi. Lagi jalanin proses karantina. Gue lagi pakai watch tracker. Jadi kalau karantina di sini nggak perlu ke hotel-hotel seperti di Indonesia yang ngeluarin banyak uang. Atau sebenarnya sih kalau ke Indonesia bisa di Wisma kan. Cuman kalau di sini di rumah masing-masing. Jadi pilihannya ada dua, home karantin atau government karantin. Jadi government karantin itu bagi orang-orang yang kerja di sini tapi nggak punya rumah. Jadi kayak biasanya mereka tinggal kerja di kapal segala macam. Nah kalau kita kan punya tempat tinggal, jadi kita di rumah kayak gini. Kenapa kita karantina? Karena kita berasal dari yellow country. Kok Indonesia yellow country? Kita bukan dari Indonesia, tapi kita dari Turki. Drive. It feels so good to be alive. Are we there yet? No. Are we there yet? No. Well then it's 1, 2, 3, 4, 5. Let's drive. Jadi setelah kita dari Indonesia, kita sempat mampir ke Turki sebagai salah satu cara untuk balik ke UAE. Nah nanti setelah video ini, video-video selanjutnya kita akan posting tentang jalan-jalan kita di Turki. Nantikan ya video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-temannya ya. Bye!